Selamat datang teman-teman pada praktikum pertemuan keempat optimasi. Di sini kita masuk pembahasan mengenai algoritma greedy. Nah, untuk algoritma greedy mengenai apa itu pengertiannya dan bagaimana, kita akan lanjut. Di sini apa itu algoritma greedy? Nah, algoritma greedy itu merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mengambil pilihan yang terbaik pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi di masa depan. Jadi algoritma greedy ini termasuk ke dalam salah satu algoritma dalam optimasi ya, teman-teman. Nah, algoritma greedy itu dia akan mengambil pilihan yang terbaik pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensinya di masa depan. Jadi kalau pada saat itu udah terbaik pilihannya, oh ya sudah gitu. Dia akan mengambil itu. Nah, untuk selanjutnya, oleh karena itu terdapat banyak pilihan yang harus dievaluasi kembali nih supaya ke depannya, namanya juga kan kita mau mengoptimalkan ya, supaya ke depannya kita tidak seperti yang ada di sini, tidak menerima konsekuensi yang menyulitkan kita di kedepannya gitu. Jadi kita perlu atau harus banyak terdapat banyak pilihan yang harus dievaluasi lagi, kira-kira kalau ambil yang ini gimana, ambil ini gimana gitu. Jadi ada pertimbangan lainnya. Kemudian di setiap langkah akan dipilih optimum lokal dan akan berakhir pada optimum global. Nanti di dalam algoritma greedy ini terdapat pilihan, terdapat beberapa greedy gitu ya, greedy by apa. Nah, nanti di situ kalau kita sudah menemukan optimum lokal dan ternyata bisa dipakai, maka dari itu untuk studi kasus tersebut ya akan menjadi optimum global karena dia sudah termasuk dalam optimum lokal. Kemudian di sini ada contoh kasus pada penukaran uang. Jadi kita punya koin A. Koin A itu bernilai 32 di sini. Berarti kita punya nilai atau kita punya koin 32, kita pengen nuker nih koinnya itu. Ada yang bernilai 1, 5, 10, 25. Jadi kita akan menukar 32 koin A ini, koin A yang 32 ini kita akan tukar ke koin antara koin 1, koin 5, koin 10, dan koin 25. Nah, kira-kira dengan koin-koin tersebut nih, koin 1, 5, 10, dan 25 ini, kita dapat berapa sih minimum koinnya untuk menggantikan koin A dengan nilai yang sama? Berapa nilainya? 32. Jadi kita harus dapat koin minimum, jumlahnya berarti minimum, jumlah koin yang akan menggantikan si koin A. Seperti itu. Nah, jawabannya atau cara penyelesaiannya seperti ini. Uang senilai 32 tadi bisa ditukar dengan banyak cara. Inilah tadi pertimbangan ya, pertimbangan yang bisa kita terapkan supaya nantinya tidak memunculkan sebuah masalah di kedepannya gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara. Ada koin 32, ini bisa ditukar dengan koin yang jumlahnya totalnya itu 32 dengan koin yang bisa kita pakai itu yang bernilai 1. Yang ini ya. Nih. Jadi kalau kita tambahin nih koinnya, koin 1, tambah koin 1, tambah koin 1, tambah koin 1, sampai 32 koin. Karena kita punya tadi koin kita itu mau ditukar ke 32 tadi, karena kan harus sama ya, harus 32. Jadi kita harus memasukkan koin 1 itu ya sebanyak 32 supaya setara gitu ya, supaya sama. Kemudian itu kan 32 koin ya. Nah, kita lihat lagi kira-kira ada nggak sih supaya dapat minimumnya gitu ya. Karena di sini kan tadi berapa koin minimum. Ada cara lagi nggak sih? Ada. Nah, di sini kita bisa pakai yang koinnya itu 5. Koin 5 kita masukkan ke sini ya, ke syarat ini.
5, kemudian kita masukin lagi koin 5 lagi. Berarti kan kita udah punya 10 koin ya. Terus kita tukar lagi, atau kita masukkan lagi, kita tambahkan lagi dengan koin 5 lagi. Kemudian dengan koin 5 lagi. Nah, kemudian kita tambahkan koin 10, koin 1, dan koin 1. Yang mana totalnya itu tetap 32. Tapi di sini dia ada 7 koin. Udah lebih sedikit ya teman-teman dari yang 32 koin ini. Sudah lebih sedikit. Nah, berarti ada kemungkinan nih menggunakan cara yang kedua ini adalah cara yang minimum. Ada kemungkinan, tapi belum tentu itu menjadi optimal atau optimum lokal tadi ya. Nah, terus ada lagi nggak sih caranya gitu kan, supaya kita bisa mengetahui nih bener nggak sih ternyata yang minimum itu yang 7 koin. Nah, kita bisa pakai koin yang lain, yaitu koin 10. Ini coba kita pakai yang koin 10. Nah, kalau kita pakai koin yang 10, kita akan memasukkan atau menambahkan tuh sebanyak 3. Jadi total udah 30 ya. Dan supaya melengkapi, supaya sama dengan 32, kita akan nambahin satu koin, 2 koin ya, 2 koin untuk yang nominalnya 1, supaya 32. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, totalnya 5 koin. Lebih sedikit lagi dari 7 koin. Gitu ya. Nah, kemudian kita di sini kan ada ya yang terakhirnya 25. Coba kalau kita masukin deh koinnya yang 25 nominalnya. Gitu ya. Oh, berarti totalnya ada 7 lagi sisanya supaya bisa setara. 7 lagi. Ternyata di sini kan nggak ada nilai 7 ya teman-teman. Adanya 10, 5, dan 1. Kalau 10, tidak mungkin kita bisa menambahkan karena nanti jadi nggak setara sama 32 gitu ya. Jadi kita masukin angka selanjutnya berarti 5 ya. Kita coba 5, pas kita tambahin 30, 25 tambah 5 nih, 30. Nah, supaya setara dengan 32, otomatis kita bukan nambahkan 5 lagi ya. Nambahkannya itu koin yang bernilai 1. Sebanyak berapa? Sebanyak 2, supaya bisa sesuai dengan 32 tadi nih. Nah, kalau kita hitung 25, 5, 1, 1, ini kan ada 4 koin ya. Berarti sangat beda dengan yang 32 koin, yang 7 koin, dan 5 koin nih. Beda. Dia lebih sedikit nih. Bisa lebih minimum dari cara-cara yang sebelumnya. Gitu. Setelah itu ada lagi nggak sih? Nggak ada. Karena ini sudah yang paling minimum. 25 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1. Karena tadi kita punya syarat, koinnya ini akan ditukar ke koin 1 yang bernilai 1, koin yang bernilai 5, koin yang bernilai 10, dan koin yang bernilai 25. Gitu ya. Dan kita akan sesuaikan totalnya dengan koin yang A tadi, 32 nih. Uang yang senilai 32 tadi ya, uang A. Sehingga mendapatlah minimum lokal di sini, yaitu koin 32 dapat ditukar ke koin 25, koin 5, koin 1, dan koin 1 yang totalnya adalah 4. Lebih minimum dari cara-cara yang lainnya. Seperti itu. Oleh karena itu, karena kita udah dapat minimum lokal nih, nah dia juga bisa dijadikan minimum global. Atau kita bisa mengambil solusi yang ini, yang 4 koin ini ya, ditukar ke 4 koin yang bernilai 25, 5, 1, dan 1 untuk uang senilai 32. Oke, di sini kita masuk pada knapsack problem. Knapsack problem ini 0, 1, berarti di sini tuh kalau dalam pengerjaannya nanti, kalau kita sesuai gitu ya, problemnya terpecahkan, kita akan memberikan nilai 1, inputan 1. Tapi kalau problem ini tidak terpecahkan, atau keluar dari knapsack gitu ya, kita akan berikan nilai 0. Kenapa seperti itu? Karena pengertian knapsack problem ini diibaratkan sebagai tas atau karung yang digunakan untuk memasukkan sesuatu.
di mana karung tersebut hanya dapat menyimpan beberapa barang dengan total ukurannya atau weight itu lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung. Bayangin, teman-teman belanja ke suatu minimarket gitu ya, bawa kayak tas gitu buat masukin seluruh barang yang sudah teman-teman pilih. Kan tas itu kan pasti punya kapasitas dong. Nggak mungkin kulkas dimasukin ke tas yang ukurannya misalkan kayak goodie bag gitu ya. Kan nggak mungkin kita masukin kulkas di dalam situ. Otomatis yang pertama udah rusak tasnya, yang kedua nggak muat sama sekali. Nah, kalau seperti itu berarti kita tidak bisa memaksakan untuk memasukkan kulkas di dalamnya. Ya berarti kita harus mengambil item-item yang lebih kecil supaya bisa masuk ke dalam tas kita. Mungkin kita masukin kayak jajanan gitu kali ya, seperti wafer atau air mineral dan lain sebagainya supaya bisa masuk ke kantung atau tas kita. Tapi jangan sampai melebihi batas juga dari tas kita atau kantung atau karung kita. Kenapa? Ya nanti bisa tumpah, bisa keluar gitu ya, barangnya itu keluar dari tas atau keluar dari karung yang bisa saja nantinya merusak si karung kita atau si tas kita gitu. Itu tidak bisa seperti itu, kita tidak boleh memaksakan. Jadi harus menyesuaikan, menyimpan barangnya itu sesuai dengan total ukuran yang lebih kecil atau minimal sama lah, maksimal sama dengan ukuran kapasitas karung. Nah, dalam algoritma greedy, di sini kita punya 3 strategi nih. 3 strategi pengangkutan atau solusi optimal, ada 3 di sini berdasarkan algoritma greedy. Apa saja? Nah, di sini ada greedy by profit. Yang pertama ya. Nah, strategi greedy by profit ini mengharapkan keuntungan yang maksimal. Profit, keuntungan. Apapun itu, penjualan pasti akan mengambil keuntungan yang maksimal, bukan keuntungan yang minimal, gitu ya. Nah, gimana nih biar kita mendapatkan strategi keuntungan maksimal atau greedy by profit ini? Yaitu caranya memasukkan barang atau objek tadi dengan nilai keuntungan terbesar terlebih dulu ke dalam kantong atau knapsack kita, ke dalam kantong atau knapsack kita, gitu ya. Itu yang akan dimasukkan dulu ke dalam kantong atau ke dalam knapsack kita, yaitu apa? Keuntungan terbesar. Kemudian greedy by weight. Greedy by weight ini, kalau tadi profit keuntungan terbesar yang duluan dimasukkan ke kantung atau ke tas atau ke knapsack, kalau greedy by weight kita akan memasukkan terlebih dulu ke kantong itu bobot paling ringan. Nah, dengan harapan nih ya, kita semakin banyak barang atau objek yang dapat diangkut, maka akan semakin banyak juga keuntungan. Itu harapannya gitu ya. Udah deh, masukin aja deh sampai maksimal kantong kita, kali aja dapat untung gitu kan. Untungnya besar maksudnya. Kali aja dapat untung yang besar. Nah, itu kalau greedy by weight. Dia akan cari dulu yang ringan-ringan gitu kan. Berarti dia mungkin akan masukin permen sampai banyak gitu ya. Baru nanti masukin wafer dan lain-lain, baru nanti mereka ngambil yang agak lebih berat dari yang sebelumnya gitu. Supaya apa? Supaya ya sampailah kira-kira sampai kantong kita, sampai batas maksimal kantong kita gitu. Harapannya apa? Nanti pas mereka jual atau ya mereka jual ya, berarti mereka jual dapat keuntungan lebih besar gitu. Nah, yang ketiga adalah greedy by density. Greedy by density ini mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya dengan memasukkan barang yang memiliki keuntungan per unit terbesar terlebih dulu ke dalam kantong. Bagaimana cara mengambil atau menentukan keuntungan per unit terbesar? Di sini ada PI itu untuk profit, WI itu untuk weight.
Jadi profit dibagi dengan weight untuk mendapatkan keuntungan per unit. Seperti itu. Jadi kalau keuntungan per unitnya lebih besar, paling besar gitu ya, terbesar, dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kantong. Nah, karena kita sudah seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada definisi-definisi dengan greedy by profit, weight, dan density, kita juga sudah coba ya tadi yang koin. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang mana di sini kita punya bobot dan kita punya profit nih. Kemudian ada juga batas knapsack-nya. Nah, untuk contoh soal ini, ada ikan mas koki, ada seorang yang akan beli ikan mas koki, maksud saya. Nah, di sini dia akan beli ikan. Dia akan beli beberapa ikan. Tapi nanti dia akan jual lagi nih ikannya. Dan dia tuh jual ikan supaya mendapatkan keuntungan. Nah, jadi pas dia nyari-nyari nih ikan mas koki gitu kan ya, dia lihat juga dong bobot ikan. Kan bobot ikan kan macam-macam ya. Bobot ikan mas koki kan nggak selamanya dia misalkan 3 kilo gitu ya. Mungkin ikan mas koki itu bisa ada yang di bawah 3 kilo atau mungkin di atas 3 kilo gitu ya. Nah, kemudian si pembeli ikan mas koki ini juga dia kayak bukan menerawang sih, lebih kayak mikir gitu. Kira-kira kalau dia ngambil bobot ikan yang seperti ini, dia dapat keuntungan berapa ya? Gitu. Nah, kalau untuk bobot di sini kita notasikan dalam huruf W, kalau keuntungan dalam P. Di sini kita punya iterasi itu sebanyak 4. Ada 4 ya jumlahnya nih, ada W1, W2, W3, W4, jadi totalnya ada 4 iterasi di sini. Nah, untuk yang ikan mas koki pertama di sini tuh ada beratnya 6, kemudian profitnya itu 12 kalau dijual kembali kira-kiranya. Kemudian yang bobotnya 5, di sini P2-nya 15, bobot 3 10 dengan profitnya 50. Kemudian bobot 4 yang mana profitnya 10, bobotnya 5 gitu ya. Nah, di sini pada studi kasus ini, berapa sih solusi optimal untuk pembeli kalau kapasitas knapsack kita hanya bisa menampung beban atau bisa menampung bobot 16 ikan? Seperti itu. Nah, di sini kita ada penyelesaian. Kita buat terlebih dulu nih tabelnya supaya kita lebih enak menyelesaikannya seperti apa. Nah, tabel-tabel apa saja nih untuk nanti menampung untuk penyelesaian ya. Untuk penyelesaiannya seperti apa? Kita akan buatkan tabel. Di dalam tabel itu apa saja yang kita tampung? Ada iterasi. Di sini kan ada iterasi ya, nih. Ada iterasi 4. Iterasinya ada 4 kalau contoh soal yang ini. Kemudian weight itu bobot. Di sini ada bobot 1, 2, 3, dan 4. Kemudian profit juga tadi ada 4. Nah, kalau untuk PI dibagi WI atau profit dibagi weight, teman-teman nanti bisa menghitung dulu. 12 dibagi 6, 15 bagi 5, 50 dibagi 10, 10 dibagi 5. Karena untuk profit dibagi weight di sini kan nggak ada ya. Jadi teman-teman menghitung manual. Kemudian di sini ada greedy. Greedy tadi kan ada 3 ya. Ada greedy by profit, greedy by weight, ada greedy by density. Sehingga kita bisa nih membuatkan tabel-tabel greedy-nya berdasarkan tadi profit, kemudian weight, dan juga density. Kemudian nanti kita juga akan menampung nih pada tabel ada solusi optimal. Sehingga kalau solusi optimal ini nanti kita dapatkan, nah berarti kita bisa nih menyelesaikan masalah yang ada di contoh kasus ini. Gitu ya. Nih, berapa solusi optimalnya? Berarti ya kita butuh dong tabel solusi optimal. Ya kan? Nah, untuk tabelnya seperti apa? Seperti ini tabelnya. Ada tadi iterasi, ada
bobot, ada profit dibagi bobot, kemudian kolom greedy by profit, greedy by weight, greedy by density, dan ada kolom solusi optimal. Nah, di sini juga ada total bobot untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan dan total keuntungan gitu ya, seperti yang tadi udah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Oke, kemudian kita akan masukkan semua bobot dan semua profit ke dalam tabel sesuai dengan soal tadi. Untuk kolom ini, profit dibagi weight, kita dapat membaginya tadi ya, manual. 12 dibagi 6, 2. 15 dibagi 5, 3. 50 dibagi 10, 5. 10 dibagi 5, 2. Sehingga kita akan mendapatkan kolom properti objek ini terisi semua ya. Nah, setelah itu kita akan lanjut pada greedy by. Dalam greedy by ini, karena tadi kita materinya ini kan algoritma greedy ya. Jadi kita akan mencari solusi optimal dengan greedy by apa. Karena kita juga tadi di awal itu di slide sebelumnya ada knapsack ya. Knapsack 01. Nah, berarti untuk nanti mengisi profit, weight, dan density ini akan kita berikan nilai 0 atau 1. Kalau 0 berarti tidak kita ambil, kalau 1 berarti kita ambil atau kita masukin ke kantong gitu ya. Oke. Sekarang kita cari nih greedy by profit, weight, dan density. Kemudian lihat juga penjelasan dari ketiga greedy tadi. Ayo, greedy profit. Tadi kan greedy profit itu kita akan memasukkan ke kantung yang profitnya terbesar lebih dulu. Jadi kalau ada profit yang paling besar nih, ya dia akan dimasukin ke kantong lebih dulu. Apa saja? Kita lihat di properti objek. Bagian profit dulu ya, nih profit. Di sini kan ada yang terbesar itu 50. Otomatis kita akan mengambilnya. Kita akan memasukkannya ke kantong nih, bobot ikan yang 50. Bobot ikan. Profit ikan itu 50. Dengan bobotnya 10. Jadi di sini kita akan mengambil, kalau mengambil itu berarti kita berikan nilai 1 ya. Kita akan berikan nilai 1. Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua, kita akan lihat profit lainnya. Di sini yang terbesar kedua adalah 15. Dengan bobot juga 5. Kalau kita totalin tadi 10 total bobotnya ya. Ditambah dengan 5 karena dia tadi profitnya kan terbesar kedua ya setelah 50. Kalau kita ambil maka total bobotnya 15. Sedangkan untuk knapsack tadi 16 ya. Maksimal 16. Oke, maksimal. Nah, di sini kita punya 15. Kalau tadi dalam ini ya. Mana nih tadi nih? Nah, kita akan menyimpan beberapa barang dengan total ukuran lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung, gitu ya. Jadi berarti kita harus masukin ke kantong ini bobotnya lebih kecil atau sama dengan kapasitas karungnya atau kapasitas si knapsack-nya. Nah, otomatis ini kan kalau kita tambahin nih pakai profit, misalkan profit yang ketiga terbesar itu 12. Kalau kita pakai dia yang ini kita ambil gitu, kita kan nambahin 6 profitnya. Otomatis kita sudah melebihi dengan batas maksimal. Ya udah, kita tidak usah ambil karena kalau melebihi kantong kita nanti rusak gitu ya. Jadi kita tidak usah ambil, sama yang ini pun tidak usah kita ambil gitu ya. Karena kita sudah mendapatkan nih 15. Kalau kita tambahin 6 atau kita tambahin 5 itu melebihi batas knapsack kita 16. Bisa ya? Benar ya? Kita kalau tambahin nih 10 tambah 5 udah 15. Tambahin 6 21 berarti melebihi knapsack.
15 tambah 5, 20 juga sudah melebihi knapsack. Total keuntungan ini kita ngisinya yang mana? Nah, karena tadi kita berikan nilai 1 atau kita udah setuju nih masukin ke kantong kita yang profitnya 50 dan 15, berarti tinggal ditambahin aja 50 tambah 15. 50 tambah dengan 15. 65 kan ya? Ini 15, ini 65. Kalau kita hapus ya. Semuanya nih kita hapus. Kita lihat di sini. Di sini. Oke. Nih ya. Tadi udah ada. Oke. Di sini nih kalau kita lihat nih ya. Ini 0 1 1. Oh, malah hilang semua. Ini 0 dengan oke. Nah, kemudian greedy by weight. Greedy by weight. Kalau kita lihat di sini, pengertian greedy by weight itu kan kita akan ambil yang bobotnya terkecil. Bobot yang terkecil, nah kita lihat yang property object WI. Ini ada 2 nih, yang terkecil 5 dan 5. Karena di sini kita kalau udah masukin ke tas, udah nggak bisa dikeluarin lagi. Tuh. Ibaratkan kayak dua-duanya tuh emang harus dibeli gitu. Tapi kalau misalkan kita udah masukin 1, udah nggak bisa dikeluarin lagi. Jadi kalau begitu, kita harus mempertimbangkan hal lain supaya nggak dikeluarin lagi barangnya gitu ya. Jadi yang dimasukkan pertama apa? Yang weight-nya atau bobotnya terkecil, tapi kita lihat profitnya. Di sini kan yang bobotnya terkecil itu ada 15 dan 10 ya. Bobotnya 5 terkecil, profitnya 15. Ini juga bobotnya 5 terkecil, tapi profitnya 10. Otomatis yang bisa kita ambil pertama adalah yang ini dulu. Karena kalau kita ambil dia, ya otomatis kita profitnya bisa lebih tinggi lah dapatnya ya dari yang ini. Jadi kita masukin dulu nih pertama, maka dari itu kita berikan nilai 1. Kalau yang ini, ya tetap kita ambil, walaupun dia profitnya di bawah 15 gitu, tapi kan dia bobotnya itu kan sama-sama 5, sama-sama terkecil. Karena greedy by weight tadi itu kan kita akan memasukkan ke kantong terlebih dahulu, yaitu bobot paling kecil. Maka dari itu kita berikan nilai 1. Setelah itu ada lagi yang bisa kita masukkan? Tentunya ada, karena di tas kita baru menampung 10 bobotnya ya. 5 ditambah 5. Sedangkan maksimal tadi 16. Berarti kita bisa masukin yang lain. Kalau kita masukin 10 tambah 10, 20. Berarti knapsack kita sudah terlampaui ya. Jadi nggak bisa kita ambil nih yang ini. Yang bisa kita ambil apakah ini? Iya. Kenapa? Karena tadi 5 tambah 5, 10 tambah 6, 16. Sama ya, sama knapsack kita. Jadi bisa kita ambil. Profitnya juga kebetulan di sini 12. Kemudian bisa kita berikan nilai 1. Dan yang ini tidak kita ambil, kita berikan nilai 0. Oke, total bobot berarti 5 tambah 5 tambah 6. 16. Nah, kalau total keuntungan berarti berapa nih kalau kita greedy by weight? Berarti di sini 10. Ini nggak diambil, 50 ini nggak diambil ya. 10 ditambah 15 ditambah 12. Berarti total keuntungannya 37. Ini kalau greedy by weight. Kalau greedy by density, dia akan mengambil keuntungan dari yang keuntungan per unitnya itu besar. Di sini kita lihat yang kolom PI dibagi WI ini. Yang terbesar itu keuntungan per unitnya kan di sini ya, 5.
otomatis kita akan mengambil. Jadi kita akan berikan nilai 1. Kemudian yang kita ambil selanjutnya adalah 3. Karena keuntungan dari iterasi kedua ini kan lebih besar ya. Lebih besar kedua. Atau dia lebih besar dari 2 dan 2 yang ini. Soalnya yang 5 kan udah kita ambil. Jadi yang terbesar kedua adalah 3. Otomatis kita ambil. Dan juga bobotnya yang pertama kita masukkan 10, yang kedua kita masukkan 5. Total sudah 15. Tidak melebihi knapsack, terus dia juga keuntungan per unitnya tertinggi kedua, otomatis kita ambil, kita berikan nilai 1. Gitu ya. Nah, yang 5 ini sama 6, kalau kita tambahkan tadi kan knapsack kita udah 15 ya. Pasti melebihi knapsack dong. Ya udah, kalau sudah melebihi knapsack dan juga di sini dia keuntungannya juga kecil ya nggak usah kita ambil, kita berikan nilai 0. Jadi intinya untuk greedy by density ini kita lihat di kolom property object yang PI dibagi WI, kita lihat keuntungan per unit yang besar 5 dan juga ada 3, kemudian bobotnya juga 10 tambah 5, 15 karena tadi kita ambil yang ini. Jadi kalau 15 otomatis hampir mendekati knapsack. Kalau kita tambahkan yang iterasi 1 atau iterasi keempat, ya udah melebihi knapsack, kita tidak perlu ambil. Jadi di sini total bobot yang kita dapat kalau greedy by density adalah 15. Total keuntungannya kita tambahin aja, karena kan tadi kita ngambil ini 50 dan 65 ditambah hasilnya 65. Itu ya. Lalu solusi optimalnya gimana? Untuk mengisi kolom solusi optimal, pertimbangkan hal yang di sini, poin A dan poin B. Total bobot. Kolom total bobot, kita ambil bobot yang paling rendah. Di sini dari ketiga ini greedy by profit, weight dan density, yang paling rendah bobot yang mana? Yang ada di sini profit dan juga density ya, paling rendahnya. Soalnya yang weight itu kan dia 16, paling lebih tinggi dari 15, dan yang ini density yang 15. Jadi yang ini bisa otomatis kita gugurkan karena tidak sesuai dengan pertimbangan nih, greedy by weight untuk bobot. Kemudian untuk keuntungan kita ambil paling besar. Yang paling besar kan 65 dan 65. Yang 37 ini kan paling kecilnya ya. Ya udah otomatis greedy by weight tidak kita ambil karena di sini tidak memenuhi pertimbangan untuk mengisi kolom solusi optimal. Jadi kita akan mengambil total bobot 15 dengan keuntungan 65. Kalau dalam contoh kasus berarti kita akan mengambil bobot ikan yang totalnya 15. Kemudian kalau dijual tuh keuntungannya bisa mencapai 65 gitu ya. Ada pada greedy by profit dan juga greedy by density. Untuk langkah optimalnya di sini kita bisa berikan 1. Gimana ngisinya? Sesuaiin aja sama ini yang kita ambil, kan berdasarkan profit atau density ya. Jadi yang kita ambil adalah ikan pada iterasi kedua yang bobotnya 5 dan keuntungannya 15, sama ikan pada iterasi ketiga yang bobotnya 10 dan keuntungannya 50. Jadi yang lain kita berikan 0 karena kita nggak ambil. Oke, jadi solusi optimalnya adalah berdasarkan profit dan juga density. Sedangkan pemilihan objek dengan berat berdasarkan weight tidak memberikan solusi optimal. Karena keuntungannya lebih sedikit yang didapat, walaupun dia bobotnya itu sama kayak knapsack ya. Tapi buat apa keuntungannya paling rendah? Sedangkan kita kan mau ngambil keuntungan yang paling besar. Seperti itu.
Jadi untuk kesimpulannya, algoritma greedy dengan strategi pemilihan objek berdasarkan profit dan density memberikan solusi optimal, sedangkan pemilihan objek berdasarkan weight atau berat atau bobot tidak memberikan solusi optimal pada studi kasus tadi. Oke, untuk implementasi MATLAB teman-teman bisa kita lanjutkan. Oke, kalau misalkan tadi kita pengerjaan manual sama Kagres tadi, itu kan kita tinggal langsung kayak kasih angka 1, terus kasih angka 0 gitu kan. Tergantung dari greedy buy-nya apa. Buy profit, weight, atau density gitu kan. Nah, kalau misalkan di codingan, itu jadi kita pertama harus melakukan sortirin dulu nih dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Terus setelah disortir, ntar disesuaikan. Kalau misalkan yang disortirnya weight, berarti yang disesuaikan profitnya biar sama kayak weight. Kalau misalkan profit yang disortir, berarti weightnya yang disesuaikan. Ya gitu. Ntar kita coba deh biar nggak terlalu pusing. Oke. Nah. Oke, untuk yang pertama ya kita CLC dan clear. Ya, CLC buat bersihin comment window, clear buat ngapus variabel-variabel yang tersimpan. Kemudian kita harus ngedeklarasiin dulu nih si profit, weight, sama si knapsack-nya. Ya kan, kalau misalkan ini kita masih pakai contoh soal yang ikan tadi yang sebelumnya dijelasin sama Kak Grace manualnya. Di sini kita profit, kita taruh angka ya 12, 15, 50, 10, weight-nya juga 6, 5, 10, 5. Dan knapsack ini kita inisialkan dengan M itu 16. Kemudian kita taruh parameter-parameternya yang nanti bakal dipakai buat greedy buy-nya. Pertama N ini menyimpan apa? Length dari profit. Profit kan matriks ya. Matriksnya adalah 1 dikali 4. Ya kan, 1 baris 4 kolom. Nah, otomatis length di sini dia akan menunjukkan angka yang panjangnya. Misalkan kayak tadi kan ini 1 kali 4, otomatis si length profit ini menghasilkan ntar nilainya 4. Kalau misalkan ada matriks 2 kali 7, berarti yang dinilai N itu adalah 7. Kayak gitu. Nah, di sini N-nya dia ngelihatnya ada berapa sih? Gitu kan. Oh, ada 4. Ini juga yang M menyimpan length dari yang weight 4. Kan 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Terus kemudian ini ada weight 0, M0, N0, dan M0, dan profit 0. Ini dia itu menyimpan angka atau nilai awal. Karena nanti pas di bawah-bawah sini nih, itu pasti bakal kerubah nilainya. Makanya kita harus menyimpan dulu nih di awal-awal di variabel yang ada angka 0-nya. Weight 0, M0, N0, M0, sama profit 0. Kayak gitu. Kemudian ada max XM. Teman kan, sum weight. Di sini penyembelahan si weight-nya kira-kira ada berapa sih gitu kan total weight-nya kalau misalkan dijumlahin gitu. Berarti kan 6 tambah 5 tambah 10 tambah 5 gitu kan 26. Nah, setelah dari situ kita harus cek dulu nih dimensionalitasnya. Apakah si profit sama si weight ini sinkron gak sih? Maksudnya sama-sama ada 4 data gak sih gitu. Kalau misalkan gak ada gitu kan, gak sinkron, otomatis dia bakal muncul display error matriks profit dan weight tidak sama. Kayak gitu. Sampai sini jelas ya teman-teman ya untuk codingan awal. Jadi awal ini kita cuma mendeklarasikan variabel-variabelnya, terus ngecek juga matriks yang profit itu sama weight sama apa enggak, kayak gitu. Jelas ya teman-teman ya? Ya Kak, sedikit-sedikit paham Kak. Ya oke, makasih. Selanjutnya kita ke codingan greedy by weight. Yang tadi saya bilang di awal, kalau misalkan kita pengen greedy by apa dulu nih Kak, otomatis kita harus melakukan persortiran dulu kan. Oke, yang pertama kita sortir dulu nih si weight-nya. Bentar deh, biar gampang saya taruh ke bawah. Salah. Oke. Nah, si weight ini kita sortir dari yang paling kecil sampai paling besar, sehingga nanti nilai si weight ini itu bakal 5, 5, 6, 10. Gitu, hasil sortirannya ya. Ini berarti kan W isinya tuh 5, 5, 6, 10. Nah, kita lakukan nested for untuk menyesuaikan antara si profit sama si weight-nya. Karena kan tadi kita baru disortir itu yang weight-nya ya.
otomatis profitnya belum menyesuaikan, masih segini aja nih, masih 12, 15, 50, 10, bukan apa sesuai dengan si 5, 5, 6, 10 ya kan. Nah di sini kita lakukan sortirannya untuk si profitnya. Oke, pertama I 1 sampai N-nya berapa tadi? 4 ya, berarti ini 1 sampai 4, berarti kita pakai iterasi pertama dulu nih I-nya. Oke, terus for J sama dengan 1 sampai M. M-nya juga 4 ya, berarti ini iterasi pertama untuk yang J. Dia masuk ke rumusnya. A sama dengan WI. I di sini kan 1 ya. Otomatis A di sini bernilai yang W1. W1 5. Salah. A sini bernilai 5. Kayak gitu. Terus yang B, dia menyimpan weight dari J. J1 kan, J1 berapa sih? Weight 1 berapa sih gitu kan? Weight kan ini ya. Terus array pertama yang ini 6. Berarti B ini menyimpan angka 6. Terus dicek nih. If A sama dengan B. A sama B sama nggak sih gitu kan? Oh enggak, ternyata A-nya mah 5, B-nya mah 6. Otomatis dia nggak kesini nih. Dia balik lagi ke yang J. Terus dicek lagi untuk yang 2, iterasi 2 berarti di sekarang, dan I-nya masih 1. Terus dicek sini A sama dengan W1, berarti kan A-nya masih sama ya, masih 5. Terus B-nya weight yang ke J2 adalah 5. Otomatis sekarang B-nya adalah 5. Kayak gitu. Terus dia masuk ke kondisi if-nya. A sama B sama gak nih gitu. Oh sama, sama-sama 5. Ya udah, berarti sekarang kita taruh nih profitnya. Nah, di sini kita taruh profitnya. Berarti P1 itu adalah profit J. Profit array kedua. Profit J-nya kan 2, berarti yang ini 15. Salah kok 5. 15. Begitu. Terus urutan ini dia ngasih tahu nih si angka ini yang jadi angka pertama setelah disortir itu urutan keberapa sih di weight aslinya, kayak gitu. Berarti urutan ke-1 yang udah disortir itu sebenarnya tuh urutan berapa sih? Oh, J-nya berapa? 2. Oh, ini adalah urutan kedua. Ini ya urutan kedua berarti. Kayak gitu. Terus weight J sama dengan min B. Nah, karena kita udah kepake nih si weight J-nya atau si 5 ini, otomatis kan kalau misalkan kita cari lagi nih, ntar malah nemu yang sama lagi kan ya. Kita rubah nih si weight J ini jadi min B atau min 5. Jadi min 5. Otomatis yang weight J tadi sekarang berubah jadi 6 min 5 10 5. Kayak gitu. Nah, udah sampai sini kan udah ketemu ya. Dia naik ke atas lagi nih. Ke yang I-nya. Berarti sekarang I-nya kedua. Nah, itu dilakukan terus-menerus sampai nanti profitnya udah urut. Coba deh, kira-kira kalau misalkan profitnya itu bakal kayak gini. Ini misalkan 15, terus ini 10, ini 12, sama 50. Nah, kalau misalkan urut nanti bakal kayak gini nantinya. Ya kan ini P1 nih. P1 berarti di sini nih dia. Berarti ini kan P ya. P itu kan P. Gitu. Ini arahnya deh biar enak dilihatnya. Setelah Oke. Kayak gitu. Nah, kalau udah nih kan udah disortir semua ya berarti. Kemudian dia masuk ke sini. Nah, kalau dengan ini itu untuk yang kita taruh ke tasnya atau ke knapsacknya. Gitu. Oke, berat sama I kita sama-sama deklarasiin dia bernilai 0. Gitu. Terus sekarang kita masuk ke while berat kurang dari sama dengan M. Beratnya masih 0 ya, masih 0. Berarti I sama dengan I tambah 1. 0 ditambah 1. Berarti kan berat sama dengan berat ditambah W1. W1 yang mana? Yang ini kan berarti adalah 0 ditambah 5.
kayak gitu, sama dengan 5. Terus dia ke atas lagi, berat masih kurang dari sama dengan 16 gak nih si beratnya? Kan sekarang dia udah punya angka nilai, punya angka 5 gitu kan. 5 kurang dari 16, oh iya ternyata kurang, masih kurang. Oke, berarti dia masuk ke I-nya sekarang. I berarti kan tadi udah 1 ya I-nya ya. Sekarang berarti I-nya 1 ditambah 1. Sekarang I-nya adalah I2. Oke, berat sama dengan berat ditambah W2. Kan tadi berat kita udah punya angka ya, 5 ini. Berarti ini kita ganti dengan 5. Terus ditambah W2. W2-nya berapa? Oh, W2-nya 5. 5 ini kita taruh. Sekarang berarti berat yang dipunya adalah bernilai 10. Kayak gitu. Terus dia ke berat lagi. Dia ke berat lagi, masih kurang dari sama dengan 16 gak? 10. Masih gitu kan. Oke, berarti sekarang I-nya yang tadinya 2, kita rubah nih 2, berarti ditambah 1, 3. I-nya sekarang bernilai 3. Nah, di berat, berarti kan ini udah, nilai berat kan 10. Otomatis ini kita ganti jadi 10. Ditambah W3. W3 berapa? Oh, 6. Kita ganti jadi 6. 6. Kayak gitu. Terus dia masuk ke while-nya lagi. 16 masih kurang dari sama dengan 16 gak sih gitu kan? Masih kurang dari sama dengan. Otomatis dia masih ke sininya nih. Bandingannya lagi. I berarti kan sekarang jadi ini 3 ya. I 3 ditambah 1, 4. Nah, si berat kan berinya 16. Berarti ini 16 ditambah W4. W4-nya berapa? 10. Oke, W4-nya 10. Kita ganti 10. Sekarang jadi 26. Oke, udah habis nih. Kita ke atas lagi. 26 kurang dari sama dengan 16 gak? Oh, udah kelebihan nih gitu kan. Kalau udah kelebihan berarti berhenti sampai situ. Kita masuk ke if-nya sekarang. If berat lebih besar dari M. 26 lebih besar dari 16. Oh iya, lebih besar. Otomatis kita masukin ke codingannya. Berarti 16 dikurang W4 kan ya, I-nya masih 4. Otomatis 26 dikurang 10. Si W4. Maka hasil si berat sekarang adalah 16. Dan I-nya berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kayak gitu. Nah, setelah kita udah tahu nih, kita udah masukin berarti kan udah masukin 3 nih berarti. 3 iterasi atau 3 ikan. Nah, kita masuk ke cetak-cetak nih, kayak untungnya berapa sih? Gitu, terus ikan mana aja yang diangkut, beban yang dibawa tuh berapa gitu kan. Nah, kita dihitung dulu. Pertama kita hitung untung sum dari P1 sampai I-nya kan 3, ya kan? P1 kan hasil sortiran. P1 yang mana? Yang ini berarti 15 ditambah 10 tambah 12. 15 ditambah 10 tambah 12 sama dengan 37. Gitu. Terus urutan nih, sort. Urutan 1 sampai 3. Urutan itu diambil dari sini. Kan kita tadi baru nyampe urutan 1 doang ya. Kalau misalnya kita lanjut untuk urutan 2, urutan 2 itu kita bisa buat kayak ini adalah 1, urutan 3 itu kita bisa tulis angka 4, urutan 4 itu angka 3. Kayak misalkan kayak gitu. Nah, sekarang yang diminta adalah urutan 1 sampai 3. Otomatis yang kita ambil itu adalah angka 1, 2, dan 4. Karena ini ngacak ya, 2, 1, 4 berarti 2, 1, 4. Oh, di sini tapi minta disortir. Berarti jadinya itu 1, 2, 4. Kayak gitu. Oke, udah. Terus display greedy by weight, terus kasih pembatas buat membedakan jenis barang yang diangkut,
6 to string urutan 1 sampai 3. Berarti ini yang termuncul nih. 1, 2, 4. Berarti ikan 1, ikan 2, dan ikan 4. Gitu. Terus display jumlah beban yang diangkut. 6 to string berat. Berarti ini adalah jumlah beban yang adalah berat nih. Salah. Yang ini berat. Bernilai 16. Kemudian display jumlah keuntungan. 6 to string untung. Nah, tadi hasil penjumlahan profit yang P1 sampai 3. Seperti ini ya, 37. Kayak gitu. Ntar dia muncul angka-angkanya. Itu bakal sama kayak yang ini nantinya. Greedy by weight 16 dan 37. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan greedy by profit, ini sama aja nih kalau greedy by profit. Kayak yang awal kita deklarasiin dulu nih buat weight-nya, kan tadi udah dirubah ya, ada yang jadi minus gitu kan kalau misalkan pakai weight asli. Makanya di sini kita taruh weight awal yang udah kita deklarasiin pas awal banget di codingan. Buat parameter. Kita taruh juga knapsack-nya, kita taruh juga n-nya, m-nya, profit-nya juga. Kemudian karena ini adalah disortil adalah profit, otomatis yang harus mengikuti itu adalah si bebannya atau si beratnya. Kayak gitu. Codingannya sama aja. Tuh ya, sama ya. Nah, sekarang kalau misalnya greedy by density itu kita harus ada pembagian dulu nih, karena tadi kan kalau misalkan kita manual kita enak ya bisa yaudah ini 12 bagi 6, 2 langsung kayak gitu. Tapi kalau misalkan di MATLAB-nya kita harus ada fungsi ini yang menandakan ini akan membagi kayak gini langsung 12 bagi 6, 15 bagi 3. Kan kalau misalkan kita langsung bagi itu biasanya 12 bagi 6, terus 12 bagi 5, 12 bagi 10, 12 bagi 5 terus ditambahin. Nah, dengan operator tadi, yang ini, simbol ini, matematika yang ini, itu dia ngelakuin si PUI kayak gini aja, kayak biasa. Kolom 1 baris 1 dibagi kolom 1 baris 1, kayak gitu. Nah, untuk ke bawahnya juga sama nih. Kayak ini berarti kan menyesuaikan si urutan, menyesuaikan si profit dan weight-nya, kayak gitu. Sesuaiin. Ini buat masukin ke knapsack-nya, terus ini buat nyatak hasilnya. Oke, sekarang kita coba di running programnya. Saya hapus-hapusin dulu berarti, bentar. Oke. Nah, kalau misalnya kita running, nah sama ya, sama kayak yang di PPT. Kalau by profit 1565, by profit 1565, 2 sama 3, 2 sama 3, sama ya. Terus kalau misalkan by weight itu diangkutnya 16, keuntungannya 37. Terus yang diangkut 124. 16, 37, 1, 2, 4. Nah, kayak gitu. Itu kalau misalkan di MATLAB-nya. Oke, mungkin cukup sekian dari algoritma greedy. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.